penyebutan kabinet Prabowo Subianto itu perlu dikoreksi Abang Dra. Karena sejak awal semua publik disuguhkan oleh satu kompromi politik dengan tema melanjutkan. Jadi mungkin paling tepat itu kabinet separuh Jokowi, separuh Prabowo. Karena pembentukan kabinet itu sudah sangat jelas diisi oleh berbagai pihak, dari pihak geng Solo, dan dari orang-orang terbaik yang memang dipilih oleh Pak Prabowo untuk melanjutkan kampanye-kampanye yang selama bukan hanya Pilpres kemarin, tapi sejak cita-cita Prabowo masih muda, pasca 98 masuk ke gelanggang politik, itu memang intensif menyuarakan kemandirian bangsa, persatuan nasional, kemandirian energi. Itu sesuatu yang bukan janji yang muncul pada 2014 atau 2019, tapi bergulir sampai pada akumulasi takdir politik menghadirkan ada perkawinan paksa antara komposisi kabinet yang disebut tadi, separuh Jokowi dan separuh Prabowo. Nah, kalau dalam konteks ini kita mau nilai, maka saya mencoba mengambil posisi kawan-kawan yang memang direkrut dari orang-orang otentik, sumber daya manusia yang profesional, atau keputusan politik moral yang memang benar-benar merekrut orang yang dekat dengan Prabowo, kita agak susah untuk menilai, Bang. Agak susah. Mereka sangat solid, sangat sungguh-sungguh bekerja, tetapi karena di dalam kabinet atau perahu itu masih ada peninggalan dari loyalis Jokowi, sehingga ketika ditanya bagaimana dengan kinerja kabinet ini, saya setuju dengan pendapat publik. Semua akan mengatakan bahwa bukan kinerja saja, masuknya geng Solo ke dalam komposisi kabinet Pak Prabowo itu problem utama. Dimulai dari Gibran, saya sebut saja mungkin Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, juga yang paling banyak disoroti publik misal Erick Thohir, Projo juga Budi Ari, dan lain-lain yang mereka sebut di berbagai kanal media sosial sebagai komplotan atau geng Solo. Nah, tinggal kita mau bedah malam ini, kalau saya diajak berbicara dari kelompok yang memang berjuang untuk mengambil alih kekuasaan dengan cita-cita membangun Indonesia dalam visi Pak Prabowo, saya tidak mau mengevaluasi mereka. Dan publik dalam posisi yang demikian. Tetapi kalau namanya geng Solo yang memang diselundupkan di dalam komposisi kabinet, bukan saja kinerja, sumber masalah. Sumber masalah yang menyebabkan ada semacam penyelundupan dan jebakan di dalam ruang bernegara, di mana para geng Solo yang ada dalam struktur kabinet itu berusaha untuk terus-menerus mengarahkan Prabowo agar agar gagal dengan visi dan misinya. Itu bisa kita lihat, Bang Karni. Misal dalam yang tadi disebut di awal, soal pagar laut. Bagaimana perintah yang sangat terang dan jelas dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi hambatan itu justru datang dari geng Solo. Kelompok loyalis Jokowi, misal Menteri Kelautan, itu tampak disoroti. Misal vakumnya, tokoh komandan utama desentralisasi atau Depdagri, Pak Tito Karnavian, nyaris tidak menunjukkan reaksi kepatuhan terhadap keinginan dan kesungguhan dari sikap Pak Prabowo Subianto. Jadi, ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Kalau kita mau evaluasi, misal disebut kabinet Jokowi pada waktu-waktu sebelumnya, maka ruang objektivitas itu lebih mengarah kepada satu komposisi organisasi di pusat kekuasaan yang dialamatkan kepada komando khusus atau komando full Jokowi. Tapi kalau sekarang ini agak susah. Dicemari, dikotori, distorsi. Kata kabinet itu terdiri dari dua kata yang saling berhadapan-hadapan, walaupun terlihat senyap, tapi tampak jelas saling berbenturan antara Pak Prabowo di satu sisi dengan sahabat-sahabat kami yang mungkin punya semangat reformasi, kawan-kawan yang profesional, itu berdiri di sana sungguh-sungguh ingin menjalankan cita-cita, misi, keinginan, ketulusan Prabowo Subianto. Tapi lagi-lagi hambatannya, saya kembali lagi, datang dari kubu Pak Jokowi, geng Solo. Ini satu realitas politik yang tidak bisa dinafikan. Jadi saya persingkat sedikit tadi di awal, tidak bisa disebut kabinet Prabowo dan
kabinet Jokowi. Itu sebagai pengantar. Masuk kepada pemahaman soal positioning kabinet yang diharapkan bekerja kepada rakyat, ini bisa dilihat dari berbagai dimensi. Misalnya dari perspektif kehadiran partai politik dengan keterwakilan di DPR, sampai hari ini belum ada rekomendasi. Belum ada satu partai politik mengeluarkan satu pandangan tertulis, statement terbuka, yang bisa dipertanggungjawabkan di ruang publik melalui satu kesimpulan yang objektif. Apakah kabinet Pak Prabowo ini sudah bekerja maksimal di 100 hari ini sehingga memberi harapan kabinet ini dipertahankan atau nanti diresafel? Nyaris tidak ada. Padahal di luar partai politik kita sebagai rakyat sudah sangat terang menghendaki sikap tegas, keyakinan yang kuat dari partai-partai koalisi yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto untuk sisa 3 bulan yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, yang disampaikan Pak Prabowo, kasih waktu 3 bulan. Kami berharap dari waktu sekarang, jangan menunggu lagi. Orang-orang yang saya sebutkan namanya, itu berani di non-job saja. Karena hampir semua itu memberi isyarat yang kuat. Sebenarnya mereka mau mundur. Cuma kalau mereka mundur nanti dianggap pembangkangan terhadap kekuasaan dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat gelagat dari Budi Ari dan kawan-kawan itu, sebenarnya cepat ditangkap oleh Pak Prabowo untuk mempercepat reshuffle kabinet. Dengan mengambil posisi diamnya partai politik, itu syarat yang kuat. Mereka tidak bisa memberi laporan apapun yang berhasil dan apa yang gagal. Masih kepada komposisi, masih kepada struktur, belum kepada misi program kerja itu sendiri. Selain itu kalau dilihat dari perspektif kebutuhan persatuan nasional, saya setuju dengan Bang Karni. Tidak bisa dibantah, untuk pertama kali presiden dengan dinamika stabilitas politik yang sangat hebat. Saya harus mengakui itu. Sejak Pak Prabowo terpilih membentuk kabinet dan bekerja 100 hari, stabilitas politik dan keamanan nasional sangat luar biasa bagus. Berbeda dengan Jokowi. 2014 ketika terpilih, goncangan di mana-mana. Protes di mana-mana. Masuk ke 2019 pun demikian, lebih parah lagi. Pertumpahan darah di beberapa wilayah. Tetapi untuk Bapak Prabowo Subianto, kita harus berbesar hati dan jujur mengakui, untuk pertama kali di era pemerintahan reformasi, bukan hanya Jokowi, tapi SB juga gejolak. Pasca disebutkan menang membentuk kabinet, itu ada gejolak, gangguan stabilitas. Tapi Pak Prabowo mencetak satu wilayah kesejukan dan membangun harapan yang begitu kuat bahwa lahirnya, terpilihnya, terbitnya kepemimpinan Prabowo diikuti oleh realitas politik keamanan yang sangat baik, aman, tentram, dan lain-lain. Tidak bisa dibantah itu. Kedua, di sisi dimensi ekonomi, gerakan cepat Pak Prabowo memangkas keuangan, khusus APBN, yang memberi harapan kepada rakyat, gambaran kepada rakyat bahwa Pak Prabowo ingin efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Itu terlihat. Kalau kita lihat Jokowi 2014, 2019 nggak dipangkas. Justru membentuk tim untuk memburu semua peluang yang hari ini meninggalkan warisan rantai korupsi yang sangat ganas. Tetapi dalam 100 hari ini terlihat gambaran jelas APBN kita yang disandra hampir 10 tahun oleh rejim Jokowi berhasil diselamatkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Ketiga, berbicara tentang pola hubungan atau relasi yang menjadi masalah turun-temurun sejak Indonesia merdeka sampai sekarang disebut oligarki. Saya setuju dengan Bang Karni Ilyas. Ada satu psikologi yang dikirimkan secara jelas oleh Pak Prabowo melalui insiden pagar laut. Di sana jangan dilihat sebagai kumpulan bambu-bambu, masalah yang sederhana, sengketa tanah biasa, tidak. Masuknya sikap moral politik Bapak Prabowo Subianto dengan memerintahkan Angkatan Laut bersama rakyat, bersama DPR. Bahkan hadir tokoh yang dekat dengan Pak Prabowo, Mbak Titi, itu mengirim pesan yang tersirat seolah-olah saya pribadi menangkap. Hei rakyat Indonesia, saatnya gunakan kepemimpinan saya ini, bersama kepemimpinan saya ini untuk mengevaluasi ketidakadilan akibat kesalahan kemesraan oligarki dengan kekuasaan. Pukulan ini sangat telak menghantam jantung Jokowi dan kemudian menggiring publik melihat bahwa 10 tahun ketidakadilan, pola hubungan oligarki dan kekuasaan Jokowi bisa
diakhiri dengan simbol pagar laut. Memberi kenangan kepada kita kalau rakyat hanya yang punya modal itu adalah bambu runcing, maka bersama keberanian Bapak Prabowo Subianto ada langkah-langkah tegas mengakhiri kemesraan yang culas, penuh kerakusan dan lain-lain. Jadi soal pagar laut ini jangan dilihat sengketa tanah. Tetapi kita juga berharap sikap tegas Pak Prabowo ini diikuti oleh kawan-kawan menteri di dalamnya. Misal Noel, terlepas dari bidang di tenaga kerja, tapi secara moral kamu sebanyak keluar, bangga. Ini semangat 98. Berdiri di sana Noel dan kawan-kawan yang sungguh-sungguh membela Pak Prabowo, memperkuat pesan bahwa masalah ketidakadilan ini sudah berada pada nadir yang sangat menakutkan, eskalasi yang sangat menakutkan, dan pertarungan inilah saatnya. Di 100 hari kepemimpinan Prabowo Subianto. Masalah makan siang gratis. Publik berharap tidak ada hambatan dari rekan-rekan di internal kementerian, harus solid untuk mewujudkan janji makan siang gratis. Terus kemudian di ujung pembicaraan saya mau mengatakan begini Pak Karni, makan bergizi gratis, non serangga. Ada satu dimensi terlepas dari pro kontra mengevaluasi soal berhasil tidaknya kabinet Prabowo, yaitu dimensi geopolitik. Pada perspektif ini, semua pihak harus berhati-hati. Terlebih Bapak Prabowo Subianto mengukir satu sejarah, merubah arah afiliasi politik internasional dengan membawa Indonesia ke pangkuan BRICS, Rusia, India, China, Brazil, dan lain-lain. Satu afiliasi politik yang menggemparkan dunia, mendapat respon positif dari negara-negara berkembang, dari negara-negara yang bergabung di kelompok BRICS, kehadiran Indonesia akan mendukung, akan mempercepat perubahan peta politik pada kawasan Asia Tenggara. Itu saya ikuti, hampir seluruh podcast memuji langkah yang sangat fenomenal yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Tentunya ini akan bisa menimbulkan dua faktor. Faktor pertama, pilihan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah pilihan yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia yang sangat menginginkan bahwa bangsa ini harus berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, dan mereka berharap masuknya Pak Prabowo ke BRICS adalah peta jalan yang sangat konkret untuk menguji kemampuan Prabowo yang bukan hanya berkapasitas sebagai presiden, tapi punya visi besar, misi besar sebagai pemimpin di Asia. Pada dimensi ini sangat menarik dan membuka juga sekaligus ruang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin dengan Prabowo Subianto. Saya sebut geng Solo. Ini kalau ada terjadi tafsir bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu ketegangan yang serius, maka pada dimensi geopolitik ini pintu masuk. Tapi sampai sejauh ini saya melihat nyaris tidak ada satupun peluang manuver dari kelompok-kelompok yang ingin merongrong kekuasaan Bapak Prabowo Subianto. Tapi dimensi geopolitik ini harus kita gali, Bang. Karena hampir semua peristiwa politik mutakhir terjadi di dalam negeri tidak lepas dari perspektif, dimensi, aspek geopolitik. Terlebih Pak Prabowo sudah sangat datang ke beberapa negara dan belum berhasil mendapatkan dukungan yang signifikan. Tolong di garis bawahi, dukungan yang signifikan. Berbeda dengan Jokowi yang tidak masuk ke BRICS, setia kepada, terlihat ya, kepada keseimbangan bermain kanan ke Amerika dan kiri ke Cina, tapi duduk saja di dalam negeri, uang mengalir. Saya tidak ingin masuk ke spekulasi apakah gabungan kabinet Prabowo Jokowi ini, Jokowi juga tidak tulus untuk membantu Prabowo menciptakan arus investasi dari dukungan-dukungan internasional. Kalau dimaksud kabinet kompromi itu saling membantu, saling memperkuat. Maka konstelasi geopolitik, mestinya Jokowi kalau sungguh-sungguh mendukung Pak Prabowo, dia memfasilitasi, memberi dukungan. Oke. Untuk investasi dan arus keuangan internasional masuk pada periode 10 tahun yang seperti kepemimpinan. Biar yang kiri. Saya mungkin sampai di ujung saja karena Bu Irma udah protes. 1 menit. 1 menit terakhir saya,
Pak Kani, dengan survei 80% mengatakan kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto, itu harus diberikan spidol, garis besarnya, ketegasannya, itu kepada Bapak Prabowo Subianto, bukan kepada rekan-rekan kabinet. Dan lebih khusus tidak dialamatkan kepada Gibran. Karena kalau merujuk kepada hasil survei Tempo, nilai Gibran itu cuma mendapat 3 poin dari angka 10. Jadi saya mendukung persepsi survei dukungan moral rakyat yang mengatakan sangat puas. Bukan 80%, 100% kepada Prabowo Subianto. Tetapi untuk pembantu-pembantunya, kita tunggu 3 bulan ke depan. Dan saya di sini berbicara dan akan kembali lagi puasa. Sampai 3 bulan kemudian lagi. Kalau sampai janji-janji ini tidak terpenuhi, maka Pak Kani mohon maaf sekali. Walaupun Prabowo sahabat abang dan banyak rakyat mendukung, tapi kalau kinerjanya tidak berhasil meningkatkan sesuai misi tujuan bernegara, menciptakan rasa keadilan dan kemakmuran, saya akan berdiri untuk melakukan perlawanan moral untuk dalam rangka menghentikan semua rezim omon-omon ini. Terima kasih. Saya mau memulai penilaian terkait dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini dengan mengatakan begini. Pemerintahan ini belum bisa dinilai. Tadi Pak Faisal Asegaf dan adik saya Haris bilang begitu. Emang belum bisa dinilai. Kenapa? Program kerja itu baru bisa berjalan secara maksimal dan efektif kalau anggarannya sudah ada. Nah, anggaran DIPA dari Kementerian Keuangan itu baru keluar di pertengahan Januari. Jadi nggak bisa juga kita bilang bahwa begini begana, begini begono, menurut saya itu nggak fair. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua terkait komentar Jokowi lagi, orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Soekarno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Asegaf bisa ngomongin presiden macam-macam. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabar lah. Sabar. Lu ngomong aja gue perhatiin, gue diem, ya kan? Gue dalemin gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu ramai terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar.
Trump itu apa enggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap muslim. Banyak presiden-presiden kita juga enggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Enggak ada yang sempurna. Ya. Yang sempurna itu nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun, saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Nah tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Faisal Asgaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2024 Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Dipotong Pak. Harusnya kita misalnya ada jatah nih ya. Saya terbuka aja. 2 kali kunjungan kerja kita hanya 1 kali kunjungan kerja. Dibintangin. Sampai pada marah-marah tuh anggota DPR karena banyak sekali program DPR yang nggak bisa berjalan. Dipotong. Bu Sri Mulyani itu udah, kalau datang ke DPR itu udah males saja dia. Kenapa? Karena selalu diprotes. Dipotong 30%. Dibintangin. Banyak sekali, bukan 1-2. Ya, perjalanan dinas ASN juga dipotong sama Pak Jokowi. Kemudian anggaran DPRD dipotong sama Pak Jokowi jadi PP 33. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif. Hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut. Saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Ya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin itu Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Enggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi, hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Kalau saya bilang, gubernur nggak usah dipilih langsung, nggak usah. Nggak punya daerah, nggak punya wilayah, nggak punya masyarakat. Itu apa? Kerjanya hanya mengkoordinasikan pusat dengan bupati dan wali kota. Habis-habisin biaya. Stop aja. Nah, kemudian kalau kita mau bicara soal hukum, bicara soal keadilan, bicara soal bagaimana parlemen itu bisa menjadi parlemen yang betul-betul menjadi harapan masyarakat. Rekrutmen. Ya, rekrutmen partai politik kan juga harus benar. Nanti Pak Bang Ferry itu tadi saya baru ngobrol sama beliau. Fer, ini bukan soal yang nggak boleh diselesaikan, harus diselesaikan. Iya, ini nggak di Komisi 2 sayangnya. Nah, tapi ini harus diselesaikan gitu ya. Karena apa? Karena isi parlemen itu tergantung dari rekrutmen partai politik. Undang-undang siapa yang bikin? Pemerintah dan parlemen. Kalau parlemen isinya orang-orang yang tidak berkualitas, ya undang-undangnya juga nggak akan berkualitas. Itu saya kritisi. Partai politik saya kritisi. Kenapa? Karena rekrutmennya gagal. Banyak teman-teman yang di DPR, yang ada juga loh, kalau mau tahu saya kasih tahu. Yang 1 tahun itu datang cuma 5 kali, ada. Tapi tidak ada yang namanya punishment dari partai politiknya. Nah ini yang rusak. Nah ini kan kita juga harus beresin. Terkait dengan 100 hari Prabowo Gibran, ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada keberpihakan kepada UMKM. Ya, petani nelayan. Pajaknya dihapuskan. Modal diberi, kemudahan untuk ambil dari bank. Itu supporting dari UMKM kepada UMKM, petani dan nelayan dari pemerintah. Kenaikan gaji guru. Ya. Nah, kemudian ada lagi makan bergizi gratis. Tapi memang saya mau ngomel juga nih dengan Badan Gizi Nasional soal yang bicara soal serangga. Ya, menurut saya yang nggak gatel tuh nggak usah digaruk gitu loh.
ngomong tuh mbok ya lebih konstruktif lah. Jangan bikin malu pemerintah juga, seolah-olah pemerintah nggak punya uang. Sehingga serangga pun harus dijadikan menu makan bergizi gratis. Ya kadang-kadang yang nggak gatal juga digaruk gitu. Padahal untuk menyiapkan anggaran itu sudah tersedia 71 triliun. Bahkan ketika misalnya MUI mengatakan ambil dana zakat untuk MBG, saya nggak setuju. Nggak setuju. Ada yang bisa lebih bisa untuk bisa diandalkan untuk menambah ya anggaran makan bergizi gratis itu. Cukai rokok. 150 triliun per tahun. Itu kan dana kesakitan masyarakat, Om Karni. Bang Karni. Cukai rokok itu dana kesakitan masyarakat. Itu bukan pajak. Itu adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan rokok terhadap kesakitan masyarakat akibat merokok. Nah, itu bisa dikembalikan lagi dananya untuk kesejahteraan masyarakat. Bisa masuk ke MBG, bisa masuk ke BPJS Kesehatan. Nggak perlu harus ngambil dana zakat, 150 triliun. Kalau perlu naikin lagi cukai rokoknya menjadi lebih tinggi lagi supaya nggak banyak orang merokok. Ya kan kalau satu bungkus rokok 30.000 atau 40.000, yakin saya turun itu perokok itu. Iya kan? Loh iya kan kalau kita mau bicara kesehatan, hari ini kuratif ya. Untuk bayar kesakitan masyarakat kuratif, itu tinggi sekali BPJS mengeluarkan anggaran. Kenapa? Karena promotif preventifnya nggak jalan. Rokoknya dibiarkan, mau rokok elektrik, mau rokok kretek, rokok semua jalan. Sampai anak kecil pun bisa beli rokok. Promotif preventifnya nggak jalan. Maka saya bilang dengan Menteri Kesehatan, ya kerjanya yang benar dikit lah. Karena yang begini-begini ini, yang bertanggung jawab Kementerian Kesehatan. Promotif preventif nggak jalan sehingga kuratif tinggi. Nah, Pak Prabowo meminta kepada Menteri Kesehatan untuk bisa melakukan promotif preventif, mengurangi kuratif, maka diberikanlah yang namanya kontrol, cek up gratis untuk masyarakat yang berulang tahun didahulukan. Tapi yang nggak berulang tahun pun selama 2 periode Pak Jokowi juga sudah berjalan di BPJS. Ya, setiap orang boleh melakukan cek, ya, cek darah, cek kolesterol, cek tekanan darah, kemudian satu lagi asam urat. Itu sudah gratis oleh pemerintah selama 2 periode. Itu harus tahu loh, seluruh masyarakat dan kita semua harus tahu. Sudah terlalu banyak yang diberikan pemerintah sebenarnya. Nah, hanya saja banyak juga program-program pemerintah itu tidak terkomunikasikan ke publik dengan baik, Noel. Kenapa? Karena juru bicara presiden, juru bicara istana itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga masyarakat tidak paham, tidak ngerti apa yang sebenarnya ada, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ya kan? Bilang bansos, dikira bansos itu hanya bagi-bagi beras, enggak. Sebenarnya namanya Perlinsos, perlindungan sosial yang diberikan pemerintah Jokowi, dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas. Wah, banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Saya tahu karena saya di bawah. Dari komisi saya aja, ya saya mau kasih tahu, yang diberikan pemerintah itu sangat banyak sekali. BLK komunitas, ya, kemudian jalan setapak untuk desa, itu dari Kementerian Tenaga Kerja tuh, tenaga kerja mandiri. Ya, belum lagi pendidikan vokasi untuk anak-anak SMA, ya, yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, masalahnya, kekurangannya di mana? Kekurangannya ketika BLK komunitas itu dibuat, selesai dibuat, diberikan peralatan, selesai. Pemerintah tidak memberikan lagi supporting untuk bagaimana BLK ini bisa bertahan. Ya, sumber daya manusianya untuk mendidik anak-anak ini selanjutnya itu dibiarkan menjadi tanggung jawab penerima. Nah, sementara penerimanya tidak punya anggaran untuk melanjutkan BLK komunitas ini. Itu Noel, itu menjadi tanggung jawabmu besok. Ya. Nah, terkait lagi dengan misalnya kemarin ada penembakan nelayan, ya, bukan nelayan, TKI Indonesia oleh Malaysia. Apa yang kau kerjakan, Noel? Kau harus minta pertanggungjawaban Malaysia loh. Kalau mereka bersenjata boleh ditembak. Kalau mereka nggak punya senjata, nggak boleh dong mereka main tembak-tembak begitu saja. Ini kedaulatan negara loh ya. Nah, Anda harus tahu itu dan itu harus ditindaklanjuti. Marwah bangsa itu. Banyak lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita semua ini harusnya bersyukur. Nah, kalau ada
banyak yang belum terselesaikan dari program pemerintah itu bukan penipuan. Karena apa? Ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, kemudian program prioritas. Nah kalau ada program yang belum terselesaikan karena waktu, karena anggaran, itu bukan penipuan. Wah presiden menipu, buktinya program kerjanya yang ini belum selesai, yang ini belum selesai. Ya nggak bisa selesai juga kalau cuma 5 tahun. Nah, yang begini-begini harusnya kita sama-sama duduk. Ya, teman-teman semua memberikan masukan tadi, bagi saya itu penting. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu absolut juga pasti nantinya akan jadi diktator. Dan nggak bagus, nggak ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol sistem yang efektif juga dari kita-kita ini. Tetapi saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya. Jadi sebentar Pak. Ya nggak apa-apa sebentar. Saya kan saya nggak kasih menyebut waktu. nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. Ketika kali sebut nama saya. Oke. Nanti ada waktunya lagi kan setelah ini. Saya belum selesai Pak. 15 menit ini Bu Irma. Belum. Saya hitung. Coba Belum. Sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, 100 hari Presiden Prabowo Gibran ini, menurut saya sudah cukup bagus. Sudah cukup konstruktif. Kalau ada yang masih kurang, wajar-wajar saja. Nanti kita lihat ke depan, kita kawal bersama. Karena anggarannya baru turun di pertengahan Januari. Dan itu juga belum semuanya cair. Ya kan? Karena seluruh program kerja, kebijakan dan lain sebagainya tidak akan pernah berjalan kalau tidak ada anggaran. Nah, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ya dengan apa yang kita sampaikan semua tadi bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, bagi pemerintah, menjadi kontrol juga untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif bisa izin sebentar tanggapi karena dua pembicara Bang Andi sama Bang Irma itu fokus ke saya. Sebentar ya, boleh tapi pendek aja. Jadi ada 2 poin penting yang saya tegaskan sebagai satu pesan yang objektif. Tadi saya mengatakan bahwa saya melihat ada satu fenomena, tindakan yang fenomenal. Usai Prabowo itu dilantik, situasi stabilitas politik nasional sangat damai. Itu saya buka di data dari peralihan kekuasaan sejak pasca reformasi. Jadi saya ingin mengatakan tidak pentinglah pendukung Jokowi yang menyelundupkan, misal survei-survei yang mengklaim 80% rakyat puas. Sejak awal dia dinyatakan terpilih, dilantik dan sampai hari ini rakyat sangat senang sama Prabowo. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan. Dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo, yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu baru Andi. Belum masuk ke Bu Irma. Belum ya? Nanti saya tambahin lagi. Saya masih di Bu Irma. Tolong kawan-kawan di DPR harus hilangkan semangat dukungan terhadap eksekutif. Maka tadi di awal saya mengatakan belum ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang. Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius
Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus Tadi jelaskan sudah sampah. disampaikan. Saya sedikit- Menurut saya gini, Saya 1 menit Bu Irma, kalau jangan dipotong dulu Bu Irma. kalau Anda bilang saya Jokowi banget, Anda saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masuk di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam Nggak konstruksi. boleh begitu, nggak bisa dalam begitu, konstruksi Bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi, kita itu harus fair, ya. Kalau bisa bicara saya itu lanjut harus fair. sedikit aja? Tadi Anda ngomong, saya Setengah diam. menit. Nah, ketika saya ngomong ya Bisa sudah Pak, selesai. Bang saya lanjut setengah menit dan saya Nggak bisa berhenti. begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi Jangan beban diulang-ulang Prabowo yang terus. disebut Jokowi. Jangan Itu diulang-ulang ya, terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya Contohnya, ingin mengadu domba antara hampir Jokowi dan Pak setiap- Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar Bu Irma. Nggak Izin. bisa. Saya nggak mau dengar Saya karena nggak Anda tanggapi mengadu Anda. domba. Saya mau bisa sama Cukup Andi. Pak Karni, nggak bisa. Ya, udah. Selesai. Udah, Nggak boleh. Yang lain lagi yang bicara. Dua-dua Udah, agak cukup yang ngomong. lain lagi. Kasih Ferry Amsari bicara. Itu.